Iya. Lanjut. Belum ada Ayah zombie sudah ya? Oh bukan lah, masa tuanya pengecut. Ya untuk kawan-kawan Kristen ya naik mungkin bisa jelasin sebelum nanya Islam. Kenapa katanya nebus dosa, kok di alam maut cuma 3 hari. Ini anak baik, ini tukang hujat ini. Yang dinaikin itu anak baik, tukang hujat. Bukan itu, siapa anak baik itu? Otak waras kalau salah dah. Kalau dialog sperma ilahi aja, sperma ilahi. Ngeri-ngeri sedap memang materinya itu. Iya. Apalagi kalau collab sama Bang Kores, wah ya nangis. Udah. Bersera. Itu guru saya juga itu dulu itu, dia banyak ngasih ilmu itu. Guru hujat. Aduh. Ya Allah. Ya silakan untuk teman-teman Oten. Ya sambil bantu di share-share teman-teman ya, buat melanjutkan pelajaran di sini. Di sini semua mode berarti ya sudah ada yang pegang perannya masing-masing. Tapi kalau misalkan Daud itu nggak berselingkuh sama Batseba, nggak ada Yesus ya? Berselingkuh lah itu kan kalau kita versi mereka kan sperma Allahnya keluar dari Daudnya dulu. Iya, misalkan nggak selingkuh gitu sama Batseba, nggak ada kan dia? Keluar dari mana lah bisa kan, kalau nggak dari spermanya Daud, sperma Nathan bisa. Kan bapak nenek moyangnya kan 2 mereka. Nathan itu kan anaknya Daud kan? Oh iya. Iya, tapi kan kalau ke Uria kan Salomo jadinya. Oh iya. Iya, Matius 1:6 kan? Iya. Ya misalkan di Matius 1:6 itu misalkan dia nggak selingkuh kan nggak ada Yesus kan? Ya nggak apa-apa ya, anak yang kedua aja lewat Lukas. Oh, berarti bukan Yesus dong namanya. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saudara Puput. Ya Puput ingin loh, di Lukas itu ngambil Nathan. Ustadz Alif. Sebentar, jadi ada akun Oten yang bernama Sahabat Bang Zuma, sahabat guru besar Zuma. Jadi di situ dia buka room mengatasnamakan sahabat Zuma, dan yang dinaikkan dia itu Oten semua, Muslim nggak boleh naik. Oke. Jadi di situ mereka itu bahasanya memancing-mancing saudara Muslim kita, bahwasanya di situ dicelanya Muslim kita, orang Muslim ini nggak ada duit. Iya. Udah Bang itu Bang. Di situ. Udah, terus apa yang ditanyakan ini? Si Yusuf, apa yang ditanyakan? Yusuf orang Sukabumi. Iya enggak, maksudnya kan itu udah dibawain laporannya. Terus apa yang ditanyakan apa? Jadi ya mohon untuk pengantisipasinya Ustadz, ya bagaimana itu biar kawan-kawan kita nggak tertipu dengan beliau itu. Oh. Jadi coba ayo sahabat Zuma, mana pausnya, coba kalau memang kalian orang-orang hebat, gitu. Jadi saudara kita banyak yang terpancing di situ. Kepancing ngasih koid ya. Wah, ini emang cinta buta ini sama Gurunda ini. Sampai bisa ketepu. Di situ rasanya kita yang lihat gitu Ustaz Alif kan rasanya sedikit geram gitu dengan mereka menyamar seperti itu gitu. Ya mohon mungkin gitu aja Ustaz Alif, gimana caranya kita mengantisipasi itu biar saudara-saudara kita nggak tertipu dengan noten-noten itu. Ya,
Bagaimana caranya kita mengantisipasi? Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Puput ya. Bagaimana caranya kita mengantisipasi? Ya kita simak antisipasi. Ini beneran atau bukan Bang Zuma, kan gitu. Ternyata bukan Bang Zuma, maka tinggalkan. Bagaimana caranya? Ya jangan diikutin. Nah terus dia ada terus. Ya karena memang TikTok ini kan sosial media. Setiap orang bisa menjadi apapun. Kita basmi berkali-kali pun akan muncul terus gitu. Jadi solusinya kita di situ dituntut untuk lebih cerdas. Kalau kita terus setiap malam menyuarakan itu, sama saja kita memviralkan dia. Terus juga ya jadinya energi kita terkuras ke sana. Lebih baik untuk teman-teman muslim juga ya misal contoh yang sering berbagi ke sana, pasti dia sudahnya menyesal karena itu akun palsu kan gitu. Dan memang akun palsu kan. Jadi ya sudah tinggalkan berarti gitu. Dan sudahlah, tidak perlu kita promosikan. Kalau kita semua sudah tahu itu palsu, sampaikan kepada saudara kita kalau di sana bahwa ini akun palsu. Nah itu lebih baik daripada kita sosialisasikan kemana-mana ke kaum muslim, mengundang mereka untuk datang ke sana gitu. Itu aja lah. Maaf kalau kurang lama saya ngomongnya. Aku juga nambahin, ini mungkin supaya kan itu udah dinasihatin, ini sekarang gue menghibur kalian semua. Jadi kalian yang udah ngasih gift ke sana karena ketepu, ya nanti itu kan buat makan anak istrinya, koinnya itu nanti jadi kanker kayak Bu Uti itu ntar. Amin. Amin. Tuh naik kores ada noise-nya. Masa ada noise? Oh lagi masak bini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roji, Kustinata, Bang Kores. Oh gitu, gol sama gol. Oke. Habis ketemu si Oki lagi. Oh alah. Iya kan. Oji mukanya panjang, muka lu Oji kayak lobak. Pakai AI ya. Ini zaman lagi muda, umur 20. Mukanya nggak gitu. Kok bisa muka banyak kayak loba nih, aduh. Untung nggak peta. Kalau peta dikirain noten itu. Peta tahu. Diskusi baru 2 putaran, Oki langsung kabur, mewek, curhat di komen. Tadi katanya 3. Iya 3 putaran. Jadi 3 atau 2 putaran? Goldian nggak asik main ulti. 3. Iya, jangan terlalu cepet lah ultinya. Goldian kebiasaan nih, kayak dulu ke sekarang langsung di ulti aja. Iya, Goldian di Alok Timer pembukaan anjing-anjing, ya iyalah. Gak ada, lu yang selalu gitu. Gak pernah gua keluar kata-kata kotor ya. Kalau gua mana ada gua anjing-anjing, gak pernah gua kan kalau di Alok awal langsung tuan kawin gitu aja gua. Lu tadi bilang apa? Encus nene. Langsung kurung katin daripada nggak selamat videoku. Aduh. Encus kabur. Tadi kan ada yang bawa mamat. Ya udah aja gua encus kabur gitu. Bahas apa Ustadz Alif malam ini? Ustadz. Belum ada tema. Karena tadi kepotong itu loh waktu Akang tiba-tiba mental, aku di sini masuk Isa, bisa aku live aja. Siap. Aku tahu roomnya mental dari mana coba Ustad? Dari Kores, selamat Tritunggal. Enggak, di HP ada notif kayak gini tahu, ada apa? Congratulations, your coin reward gitu. Oh berarti ada yang rungkat ini. Kalau ada notif koin berarti roomnya rungkat gitu dia. Aduh. Tapi ini orangnya di chat belum ini. Si Akang kenapa ya? Biasanya jawabnya cepet. Yang mau diskusi sisa Sangs Debater siapa? Bevan seru kayaknya. Kita pancing aja Pin, gimana Pin? Ayo kita pancing. Tapi udah. Bang Kores, Bevan itu mau PKPK, lu lawan dia lah. Bevan tuh apa? Ada Oten yang suka ngehujat. Bevan namanya, Bro Bevan. Ya udah lu jadi inilah, lu jadi apa? Ya? Jadi humas lah. Lu temuin Ustadz Alif, Ukti Khadijah, lu temuin lawannya buat timer. Itu kemarin Bang Awi
Oh ngilang ya? Bukannya udah divisi umum ya? Kemarin? Belum masuk grup, belum sah. Oh, belum sah ya. Itu terakhir tuh update-nya yang dari sononya ngebatalin, terus nggak ada kabar lagi deh. Iya, Aikores terus ngebatalin, terus dia bikin janji malam Jumat tempo hari ini, udah mau seminggu. Oke, saya bilang selesai yasinan saya jam 9. Ditungguin nggak ada juga. Oh, itulah Tritung. Mantap temanya loh. 2 Kristus versus 2 Rob. Siapa lawan siapa Ustaz Alif? Kemarin saya mau diketemuin sama si Edo Justin. Akimoto naik, gue bingung bahas yang kapan itu. Ini apa? Karena malu tadi ada narasi yang kasar dari Akimoto naik lah, di Jambak susah banget. Ntar aku mana dulu lah. Mana Akimoto? Ada Akimoto ya? Ada. Kalau si moto mau usah dijambak, digamparin aja udah naik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam apa itu warahmatullahi maksudnya? Kan wabarakatuh. gue bilang apa gol ya kan, gol gamparin aja gol, jangan dijambak. Yang itu tadi kerungkat. Ya gitulah tadi narasinya ada yang kurang pas dari kita. Oh, akunya tadi lagi nggak aktif. Otaknya santun. Semua pada itu semua. Pada komplain semua. Oh, siapa Tritungnya? Si Febrian tadi. Sama siapa dialognya? Ada dari kita. Sama Bunda Alip. Bunda Alip. Oh, sama Bunda Rahma. Tapi gini loh, kanda-kandaku semua dan ayundaku semua. Sekarang, kenapa fenomenanya Oten yang mungkin menguasai ranah apologetika dan mampu berpolemik dengan Islam, itu susah diajak dialog, entah 1 lawan 1. Paling yang banyak kita temukan, yang kita jadiin mainan atau kita sepak-sepak, itu mereka, teman-teman Kristen yang awam. Jadinya Ya, karena kalau penghujat nggak suka, Tuhannya dihujat nggak suka dia. Dia nyari muslim yang awam, yang hormat dan menghargai Tuhan, ya kan gitu. Enggak, kita nyari Kalau Kristennya kalian kan susah, udah kena Bang. virus kores. Bang, kita nyari Kristennya yang susah, macam orang-orang Aderion, terus siapa tuh? Justin, Sofiatul. Aderian udah nikah, dia sibuk. Dia sudah sibuk sama suaminya dia. Enggak, si Aderian juga debatnya makin kacau juga, dia nggak bener juga, udah kayak Kristen awam aja, ngikut-ngikutin Otaknya kalau si robek Aderian itu. Elia. Kemarin ketemu beberapa hari yang lalu gua tuh gol sama si Aderian kan. Yang dibawa apa nih, skripsi jabat mulu gitu. Enggak, sekarang tren mereka lagi debat sama Wanes sama Marsion. Tadi nongol di roomnya Pak Jul. Siapa tuh? Aderion lawan Boruni, itu lucu banget itu, sore-sore itu. Baru ini emang pemain baru dia, Marsion garis keras. Marsion teologinya Yesus nggak disalib ternyata ya. Nggak tahu. Terus dia apa yang dikritikin? Enggak meninggal. Jadi yang dicatat penulis salah katanya. Dikelitikin apa meninggal, anjir. Kapan meninggalnya kalau dikelitikin ya? Udah. Sampai lemes. Sampai lemes. Sampai biru bibirnya. Ya Allah. Aduh ya, sambil di share-share ya teman-teman ya, sambil di tap. Yuk, tetap layarnya teman-teman yang kencang ya. Kalau Demian nanyanya ke Kangkian Santang. Demian masih live kok. Sekarang lawan Wanes, dia Wanes sama Tritung dia. Oh, dia lawan Wanes. Enggak, maksudnya ngebela Wanes dia. Diam aja dia, diam. Kan diajarin mulu itu. Ada tiap hari, kadang siang dia live Demian. Tapi ya nggak tau lah. Suka sering laga Tritung Wanes ya, seru aja sih lihatnya. Dia pasti ngebela Wanes kan. Nggak PRD sih itu tuh pilih kan.
Sebenarnya semua muslim juga kayaknya ngebela ngasih Wanas deh. fasilitas aja, ngasih fasilitas buat mereka tempur. Semua muslim kalau udah terhitung berantem sama Wanas pasti Wanas yang dibela. Oh iya. Kalau kita sih kan istilahnya ya apa, biarkanlah, kan nggak mungkin keduanya komparnya. Jadi ya udah salah satu jadi musuh apa, sholawat asgi loh. Orang dolim biarkanlah disibukkan dengan orang dolim gitu lah. Kalau bahasa kesananya kayak gitu. Apa tadi Ustaz istilah Arabnya? Ya sholawat asgil itu wa asgilid dolimin bid dolimin wa akhrijna min baini salimin. Biarkanlah orang dolim itu disibukkan oleh orang-orang yang dolim. Selamatkan kami dari antara mereka gitu. Oh, kan gitu. Subhanallah, mantap. Tapi Ketum, ada pepatah dulu nih Abang Moto ya, musuh dari musuhmu adalah temanku tuh. Exactly. Kan contoh yang sekarang Oten itu kan Yahudi itu kan musuh mereka. Nah, ketika mereka bermusuhan sekarang Yahudi dengan Muslim, mereka musuhnya adalah dianggap teman. Kayak mana sih itu biasanya? Mereka kan bela mati-matian, padahal itu musuh mereka gitu. Iya, gini loh. Oten ngebela Jonis, ngebela Yuhdud di Sriwil, padahal Yuhdud di Sriwil itu ngemusuhin Oten. Gitu kan Ustadz Alif? Iya itu. Iya. Malah saya ada videonya loh, mereka diludahin pas peringatan apa gitu. Anak-anak kecil bersama. Iya. Dek, ini moderator ada nggak? Aku di kick aja dong dari bawah. Jangan dong, sini aja. Enggak, bentar, lagi mau nyobain chopper, berisik soalnya. Mau saya videoin ke sellernya. Ya tinggal di mute aja. Nggak bisa nih, pokoknya di sini. Ya udah, saya jadiin moderator biar bisa nge-kick sendiri ya. Iya. Gimana caranya nge-kick sendiri? Serahkan nyawa dan ambil nanti kembali. Saya naik lagi, biar saya tetap ada di sini. Siap. Tuh, dapurnya tuh dari depan ini nih, beneran demi Allah tuh. Tuh, udah tuh. Nyobain baru ngerakit. Chopper apa itu? Buat game baru. Itu ada yang punya data ini nggak, Aikores? Sebenarnya kan aku terlalu singkat sih, mungkin nanti sama Goldian deh. Kisah mitologi tentang dewa yang ke alam maut, mereka ngapain gitu? Hades itu kayaknya mitologi Yunani, dewa mitologi. Nggak punya. Hades, nanti saya carikan Ustadz Alif. Karena yang di ensiklopedia dunia yang saya baca itu kan, makanya ada ternyata hal seperti Hades, itu pada dewa. Ustadz Alif, dewa Hades mitologi Yunani. Saya carikan data primernya lah. Jadi di situ kan nama-nama dewanya ada tuh, ada banyak. Terus saya bilang, loh ternyata ini mah hal yang sudah sangat familiar dan di kalangan dewa-dewa. Terus Yesus itu baru terakhir. Makanya saya bilang yang paling bungsu. Tapi kalau Ketum, kalau kayak gitu ada tuh judul bukunya atau PDF-nya itu Jesus is Myth dari MM Magatorian itu menceritakan semuanya. Suaramu jelek. Tes 1 2 3 testing. Halo, dengar gak? Aman. Ini aku kasih tahu. Cari ini gue sama Ustadz Alif. Penulisnya Patrick Clifford. Tentang dongeng-dongeng perjanjian baru, perjanjian lama. Patrick Clifford itu pelatih Indonesia loh. Patrick Clifford ini nemu Ustadz Alif, tapi masih dari National Geographic sih. Nanti aku cari sumber primernya. Ya, Dewa Hades masuk ke alamati dia di bawah. Sebenarnya banyak. Iya. Bahkan gini, ini yang lebih aku juga cuman masih bacanya kan sering dipotong-potong dan kadang kemana lah enggak. Itu ada buku kitabnya orang-orang Yunani yang namanya itu apa namanya? Kayak karya bentar. Yang Bakai itu loh. Pernah baca nggak buku itu?
Oh, kalau itu ini banget. Ini yang saya menarik itu, ini yang masih menarik, tapi saya belum berani memastikannya. Saya kemarin itu sayang sekali hilang, historinya juga hilang di pencarian saya. Kisah pertemuan dan pertobatan Paulus itu memang mengadopsi dari buku tersebut. Karena Paulus tidak pernah bercerita itu hanya ditulis oleh Lukas. Lukas itu menarasikan itu, dia kan seorang tabibnya Paulus, dan juga dia itu membaca tentang kitab-kitab yang lain kan terdahulu. Dimasukkanlah narasi itu. Ini sebuah penelitian ya. Bahkan itu menjadi ranah perdiskusian di internal Kristen di sana gitu, diibaratkan ada hermeneutika Bible kayak gitu. Sehingga merujuk ke sana. Nah, dari mana narasi itu didapat? Dari kitabnya Yunani gitu. Tapi faktanya gini, Ustadz Alif. Para sarjana-sarjana kekristenan, khususnya di ranah perjanjian baru, itu juga kasih klaim hanya sebagian saja dari 13 surat Paulus yang ditulis Paulus. Tetapi selebihnya itu bukan tulisan Paulus. Betul. Makanya contoh lagi yang KPR itu kan juga nggak semua. Nah, Lukas, KPR itu kan yang nulis kan Lukas. Iya. Nah, tabibnya, dokternya Paulus. Nah, Lukas ini menulis dalam sebuah kajian Kristen lah pokoknya, entah yang London apa yang mana, mereka kan ada diskusi tuh. Nah, jadi ternyata buat mereka contoh kisah pertobatan. Ketika Paulus bertobat di penjara itu, tiba-tiba si penjara itu terjadi gempa bumi, ya kan? Terjadi gempa bumi, terus rantai-rantai belenggu itu terputus kayak gitu. Nah, itu mirip dengan kisahnya di kitab itu, karya kalau nggak salah Eusebius ya, Eusebius apa gitu? Eusebius. Kalau Eusebius bapak gereja. Bukan. Euripides apa? Bukan Eusebius ya. Bentar lah, saya cari lagi lah. Saya juga ada, Ustadz. Ini menarik. Jadi kisah seorang filsuf dari Turki yang hidupnya diceritakan, dia lahir dengan mukjizat, terus dia berbuat layaknya manusia yang mengasihi, hidupnya dikasihkan untuk murid-muridnya dan pergi mengajar. Lalu di akhir hayatnya dia diserahkan ke Kaisaran Romawi. Itu diskusi Bart Ehrman sama murid-muridnya, dicatat dalam bukunya ya, di Jesus Exist. Terus Bart Ehrman bilang gini, muridku, ini pakai bahasaku ya, kira-kira sosok yang baru aku ceritain itu sosok siapa? Murid-murid Bart Ehrman itu sepakat menjawab itu Yesus. Tapi ternyata enggak. Bart Ehrman membuktikan kisah itu adalah kisah Apollonius of Tyana 100 tahun sebelum Yesus dilahirkan di Turki. Jadi narasinya sama persis, plek gitu. Kok ceritanya sama? Kebetulan atau memang betul gitu loh. Itu lucu itu. Astaga. Apa bikin saya tema gini aja dulu sementara? Pagan. Ya, ajaran masih bertanya, pagan. Jangan dijawab. Lu enggak, Kristen ajaran pagan tanda tanya gitu. Oh. Ini saya siapin data-datanya juga. Nah, tapi nih Gol nih, yang gua baca di sini banyak nih kan, lengkap di sini nih. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebuah mitos. Ini lengkap, ada judulnya di sini, ada mengatakan loh, wanita yang disalib ini ya kan, dalam gereja Saint Etienne, Prancis, untuk waktu yang lama itu berjenggot. Nah, itu bisa diduga sebagai Kristus. Ada penjelasannya semua gitu. Kalau ada data primernya bawain aja. Terus juga dibandingkan sama Dewa Mitra juga dia. Itu banyak lengkap di sini tuh tadi. Yang gue tampilin tadi tuh. Coba lu cari aja.
Iya, kalau saya buka ini sebuah itu dialog. Ini kan dialog perdiskusian ya. Tapi saya perlu sumbernya. Nah, ini loh. Saya buka dulu ya, bentar. Ini menarik. Teman-teman juga mungkin iGoldian kan lebih banyak juga datanya tuh. Coba ini gimana nih? Apa itu Ustadz? Ketutupan stiker. Oh iya, bentar. Judulnya. Ini kalau dikupas lebih jauh, aku kemarin tuh sudah ada terkumpul beberapa datanya, tapi lupa loh, saya tutup, saya close. Ini, apakah nih ya? Apakah Lukas mendasarkan kisah pertobatan Paulus pada drama kuno? Oke. Ini nama kitabnya, ini penulisnya. Euripides. Oke, aku sudah simpen di kitab ini, penulis ini, ya memang itu banyak sekali. Kan di KPR itu kan banyak mengutip sastra Yunani juga tuh, Kak Natali banyak datanya. Betul, bahkan pernah diskusi tentang dewa-dewa juga sering itu di Kisah Para Rasul kan? Itu yang kemarin saya angkat di si Oki. Gimana narasinya, Tat? Loh, gini loh, di dalam KPR 14 nomor 11, itu kan konsep tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah mengakar di kalangan bangsa Yunani. Karena di situ kisahnya kan Paulus dengan Barnabas itu kan baru melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, dia melakukan penginjilan. Nah, orang yang hebat seperti itu dalam perspektifnya mereka itu mengatakan ini dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia gitu loh. Nah, itu kan pagan Yunani. Dijelaskan juga oleh tafsirannya Matthew Henry, ini adalah kepercayaan kafir. Oh, kalau gitu berarti Tuhan menjadi manusia itu konsep ajaran Yunani. Karena sudah ada sebelum adanya Kristen. Kan gitu. Logikanya. Ini ya, saya buka. Makanya ini kalau ini kisah pertobatannya ya, ini kisah pertobatannya ini dikupas di sini. Ada di mana di dalam kitabnya, kitab ini yang tadi kita sebut ini kitab ini. Ini ya, kitab ini. Di situ ada kisah dewa namanya Dionysus yang dianiaya oleh Pentheus. Dia mengeluh kepada Pentheus, mengapa engkau menganiaya aku gitu. Gitu. Jadi makanya dia bertanya-tanya apakah Lukas ini mendasarkan kisah pertobatan Paulus itu pada drama kuno, kitab ini, karyanya ini kan gitu. Itu maksudnya dia sedang membahas ini. Ini sebuah perdiskusian. Ini memang kalau dibaca menarik. Asli itu, Tat. Luar biasa. Iya. Aku tempo hari baca panjang banget. Ya memang ada yang kemiripan-kemiripannya. Jadi tapi ya sudahlah. Nah, di antaranya lagi adalah contoh kisah waktu terjadinya gempa dan sebagainya. Ini jadi bahan perbincangan mereka. Yang diklaim itu kebangkitan orang kudus juga kan itu diadopsi dari mitologi-mitologi kuno Yunani. Sama Mesir juga. Betul. Nah, ini aku nemu yang Bart Ehrman ngeprank muridnya dan ternyata catatannya ada. Bart Ehrman itu juga data penunjang lagi itu penguat. Dia banyak kan informasi dari dia itu. Iya, banyak banget. Jadi kalau kita baca bukunya Bart Ehrman, nanti kita pasti disajikan footnote-nya. Contoh ini ya, langsung aku translatein dalam buku Did Jesus Exist halaman 161. Bart Ehrman bilang gini. Bentar ya. Nah ini. Izin, Tat. Siapa yang ngecilin? Barusan udah gede kan? Sebentar. Iya. Ini. Bentar, belum dibaca. Siapa dulu? Ada yang baru naik. Pak Budi, monitor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kami melanjutkan materi? Enggak ada, tadi ini saya mau follow itu kok muncul itu. Oh, siap. Minta permintaan. Turunkan aja, Tat. Oke, siap. Nanti Terima kasih Pak Budi ya. Oke, ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bart Ehrman itu bilang ke murid-muridnya waktu ngajar, tapi saya berkata kepada siswa-siswa saya ragu apakah di antara kalian ada yang pernah membaca buku-buku ini. Sebelumnya saya mengatakan, saya tidak berpikir kalian bahkan tahu nama orang ini. Dia adalah Apollonius of Tyana, seorang filsuf pagan, bla 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 dan lain sebagainya. Di atas, nah ini ceritanya. Tentu saja para pengikut Yesus berargumen bahwa Apollonius adalah penipu dan bahwa Yesus adalah putra Allah. Sebaliknya, para pengikut Apollonius justru berargumen sebaliknya, bahwa Yesuslah yang penipu dan mereka bukan satu-satunya dua orang divine pada masa kuno. Sejumlah orang divine diperkirakan dan lain sebagainya. Oh, sorry. Poin ini. Bentar. Bart Ehrman cerita gini, bahkan sebelum dia lahir, sesudah diketahui bahwa dia akan menjadi seorang yang istimewa, seorang makhluk supranatural, memberitahu ibunya bahwa anak yang akan dia lahirkan bukanlah seorang manusia biasa, tetapi akan menjadi ilahi. Dia lahir secara ajaib, dan dia menjadi seorang pemuda yang tidak biasa, melainkan cerdas. Ketika dewasa, dia meninggalkan rumah dan memulai pelayanan penginjilan keliling, mendesak para pendengarnya untuk hidup bukan untuk hal-hal materi di dunia. Yesus kan sering ngajarin tentang rohani ya teman-teman. Tetapi untuk hal-hal yang spiritual, dia mengumpulkan sejumlah murid di sekelilingnya yang meyakini bahwa ajarannya terilhami dari Tuhan. Tidak sedikit, karena dia sendiri adalah ilahi. Dengan melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Tapi di akhir hidupnya, dia menimbulkan perlawanan dan musuh-musuhnya menyerahkan kepada yang berwenang Romawi untuk diadili. Namun setelah dia meninggalkan dunia ini, dia kembali untuk menemui para muridnya, untuk meyakinkan mereka bahwa dia sebenarnya tidak mati, tetapi terus hidup dan naik ke surga. Terus Bart Ehrman bilang gini, "But I tell my student," tetapi saya memberitahu siswa-siswa saya ragu apakah kalian tahu cerita itu. Jadi muridnya itu nganggap yang barusan diceritakan Bart Ehrman itu Yesus, teman-teman. Tapi ternyata enggak. Dia adalah Apollonius dari Tyana, seorang filsuf pagan, penyembah dewa-dewa pagan, yang kisahnya itu ditulis oleh pengikutnya. Dan mirip banget dengan Yesus. Itu gimana ini? Kok bisa ada kisah yang serupa dan sama? Kira-kira gimana, Tat? Ini beneran yang dicatat oleh penulis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu bener-bener wahyu yang diilhami, atau mereka hanya memilah dan memilih ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya? Lah itulah kembali ke historinya lagi, kan? Bagaimana penulisan kitab tersebut? Ya sejarahnya juga panjang. Bener, Tat. Masalahnya kalau mereka ngeklaim ada sejarawan sejaman abad pertama yang menulis tentang Yesus, contoh Cornelius Tacitus, Flavius Josephus. Mereka hanya nulis beberapa bait saja. Jadi jangan percaya teman-teman. Kalau orang Kristen klaim Flavius Josephus, Cornelius Tacitus menulis sejarah Yesus yang luar biasa, enggak. Hanya kutipan sebait saja. Dan itu fakta. Seperti pernah di suatu video, Elia Miron dengan lantang dan berani, Yesus ini tokoh sejarah. Ada sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, dan sejarawan Romawi, Cornelius Tacitus yang mencatat dia. Tapi catatannya cuma beberapa bait. Enggak, beberapa malahan. Sebait saja.
Gimana cara validasinya? Cerita keseluruhan yang ada di Bible. Kan gitu ya. Menarik tema ini. Ini ya, saya juga ada literatur nih. Bentar. Oke teman-teman, sambil nunggu Ustadz Alif, di tap-tap layarnya, diposting ulang, di share-share ya, biar komalnya kuat. Dan teman-teman kita kekristenan mau serta berani diskusi dengan cara yang sehat. Fadol Ustadz. Bentar, mental Kenapa ini? Ini konsekuensinya kalau pakai perangkat kayak gini, pakai akun yang divaksin. Iya, kadang error, parah. Ini Ini sumbernya, biblicalarchaeolog.org. Ini menarik sih, saya baca di sini. Contoh, di sini dikatakan, bisa nggak saya? Bentar ya. Oh, kok malah saya yang besar? Kecilin aja Ustaz. Gini. Apa yang dapat kita ketahui dengan pasti tentang Paulus dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Seperti halnya dengan Yesus, ini bukanlah pertanyaan yang mudah. Para sejarawan telah terlibat dalam apa yang disebut sebagai pencarian Yesus yang historis selama 175 tahun terakhir, mengevaluasi dan menyaring sumber-sumber kita, mencoba untuk menentukan apa yang dapat kita katakan dengan pasti tentang dia. Seperti yang terjadi, pencarian Paulus yang historis dimulai hampir bersamaan, diresmikan oleh sarjana Jerman Ferdinand Christian Baur. Baur menunjuk dengan tepat masalahnya, ada 4 Paulus yang berbeda dalam perjanjian baru, bukan satu, dan masing-masing sangat berbeda dari yang lainnya. Para sarjana perjanjian baru saat ini secara umum sepakat tentang hal ini. Ini ada sebenarnya tentang sejarahnya juga, penulisan dan seterusnya. 3. Jadi kalau kita kaji semua ini ada memang ngeri-ngeri sedap sih kalau kita kembali kepada sejarahnya. 13 dari 27 dokumen perjanjian baru adalah surat-surat dengan nama Paulus sebagai penulisnya. Dan yang ke-14, kitab kisah para rasul terutama ditunjukkan untuk kisah hidup dan karir Paulus yang mencakup lebih dari setengah dari keseluruhan teks. Masalahnya ke-14 teks ini terbagi dalam 4 tingkatan kronologis yang berbeda, sehingga kita memiliki 4 Paulus. Nih, contoh dia sebutkan. Paulus yang asli atau awal di 1 Tesalonika, Galatia 1 dan 2 Korintus, Roma, Filipi dan Filemon, 50 sampai 60-an Masehi. Paulus atau Deutero, Paulus yang diperdebatkan di 2 Tesalonika, Efesus, Kolose tahun 80 sampai 100 Masehi. Pseudo Paulus atau surat pastoral 1 dan 2 Timotius, Titus di tahun 80 sampai 100 Masehi. Paulus yang tenden atau legendaris, Kisah para Rasul tahun 90 sampai 130 Masehi. Jadi kisah-kisahnya itu kayak berlonjak-lonjak gitulah. Meskipun para sarjana berbeda pendapat tentang penggunaan historis apa yang dapat dilakukan dengan tepat dan dari tingkatan 2, 3 dan 4 atau 4, ada kesepakatan yang hampir universal bahwa studi historis yang tepat tentang Paulus harus dimulai dengan 7 surat asli, membatasi analisis seorang pada panjang lagi. Ini sejarah-sejarahnya, penulisannya dan seterusnya. Maksudnya kita akan menemukan fakta-fakta memang yang historisnya itu dipertanyakan merujuk kepada oknum tersebut. Makanya seperti yang tadi di dalam
pembahasan yang lain banyak mengutip dari kitab di luar narasi Yesus. Contoh menambahan, ngambil inspirasi dari mana gitu kan. Seperti itu. Aku lupa nyimpen yang itu. Langsung di itu aja, di favoritkan, disimpan. Bukan. Habis itu yang kalau ini ya, yang kemarin udah saya, cuman seingatku udah yang waktu kisah tentang pertobatan, kisah tentang dia itu dari keluar dari penjara itu kan terjadi gempa. Terjadi gempa tuh waktu Paulus di penjara itu. Kalau nggak salah di KPR 26 apa berapa ya. Nah itu pertobatan yang pertama ya. Oh, iya. Nah kisah itu yang ada gempa, rantai-rantai terbelenggu jadi pada putus gitu kan. Itu seolah mengutip dari kitabnya yang tadi itu. Oh, mitologi Yunani gitu ya tadi. Epidecius ya. Oke, lanjut. Barusan siapa? Oh, udah Noise ya. Laskar Al-Masih ya. Enggak, yang barusan naik. Dia Oten kayaknya. Laskar Al-Masih gitu ya nickname-nya. Oten apa Muslim sih? Saya juga nggak tahu. Cari di history. Ya teman-teman, Kristen atau Islam ajaran pagan. Kan gini tadi ya, mereka klaimnya gini, jangan Kristen ajaran pagan ya. Islam atau Kristen yang ajaran pagan. Mereka klaim gini kan, tawaf itu pagan Quraisy sudah terlebih dahulu melakukan itu. Nah gimana itu Tat? Itu. Lah kemarin si Oki juga gitu bahas, lucu ya. Kemarin kan contoh bahas tawaf, ya kububukin. Dia nunjukin kitab Sirah Nabawiyah Abdurrahman Al-Mubarakfuri itu kan contoh. Ada Amr bin Luhai itu yang membawa berhala. Saya bilang, ya ajaran adanya berhala di tanah Arab memang sumbernya dia. Dia itu membawa berhala dari Yaman itu. Waktu itu kan lagi trennya berhala, dia bawa ke sana. Terus dia mengajarkan di situ, menyembah dan sebagainya. Kalau tawafnya bukan ajaran baru dia. Tapi bagaimana ajarannya dicampur di situ tawaf. Ada yang sambil menyembah berhala, ada yang sambil telanjang nyembah berhalanya. Itu yang bukan ajaran para nabi. Ajaran tawafnya ajaran nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan anaknya, putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kan gitu. Di Sirah Nabawiyah itu juga ada. Dijelaskan itu. Kehidupan peradaban manusia, keagamaannya termasuk pra-Islam. Kan gitu. Di masa kekosongan. Bukannya tawaf mengelilingi kiblat itu juga sudah kebiasaan para nabi bangsa Yahudi. Betul, kan gitu ada ya, di Sukah 45A itu. Nah itu, si Oki kemarin nyerang tentang itu para pelaku penyembah berhala pada tawaf. Iya, karena mengotori, karena masa kekosongan kenabian. Makanya ada ayat Al-Quran tuh, innamal musyrikina najisun. Di dalam surah At-Taubah, orang-orang musyrik itu najis. Janganlah mendekati Masjidil Haram. Karena mereka itu cara praktek ibadahnya menyekutukan Allah dengan cara tawaf telanjang, menghadirkan berhala, itu diusir. Nah ini. Nah itu teman-teman pentingnya komparasi. Kalau mereka bawa tawaf ajaran pagan, loh ternyata ajaran kakek moyangnya Yesus juga pagan. Ini ada ya di Misnah Sukah 45A. Langsung aku translate aja. 45A. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Pada saat mereka berangkat di akhir festival, apa yang akan mereka katakan itu indah untukmu. Altar itu indah, altar itu. Rabi Eliasar berkata bahwa mereka akan berkata, bagi Tuhan dan untukmu. Altar bagi Tuhan dan untukmu. Nah ini pagan juga menurut Oki berarti. Kalau standarnya sama.
ajaran tawaf pun juga udah ada di keimanannya Yahudi. Gue udah nggak pakai itu, gue udah pakai mana? Update gue. Oke, kasih tampak lah. Pakai YouTube, Mana? Lu ketik ortodoks circling gitu. Oke. Ini ortodok Yahudi atau Kristen? Ortodok terhitung lah. Udah update gue. Ortodok circling. Circle pakai verb ing. Video yang mana, Bang? YouTube lah. Udah. Itu bukan YouTube itu. Video ya. Ortodoks. Udah. Circling nggak gitu, bre. Itu E-nya hilangin. Itu tuh circling tuh. Nah itu. Oh ini. Nah, coba scroll ke bawah. Video ya ini. Wah. Yang mana ini? Lupa gua keywordnya, bentar gua cariin ya. Wih, terhitung juga ada yang tawaf, teman-teman. Yahudi pun ada. Memang Protestan ini lucu. Pup Bart Ehrman. Los Christians. Yaitu pentingnya komparasi. Kalau mereka kasih dalil tawaf itu ajaran pagan. Lah ini Yahudi apa? Yahudi pagan juga gitu. Menurut Toki. Kan lucu. Masa ajarannya mereka dipagankan sendiri, teman-teman? Padahal dalam Yohanes bab 4, keselamatan datang dari bangsa Yahudi yang juga tawaf 7 kali mengelilingi altar selama datang di kebenaran. Udah nemu belum, Pak Pera? Lupa gua keywordnya, tunggu ya. Ya itu, enak kalau lawan oten-oten bawa hadis-hadis subhat, tapi dia nggak baca keimanan dia dan keimanan Tuhan dia. Seperti itu, lonceng suara setan. Di Yahudi juga dikatakan. Alhamdulillah ada komentar seperti ini, jadi bertambah pengetahuan saya sebagai mu'alaf. Masya Allah, Alhamdulillah. Anjir, lupa gue. Tunggu ya. Gak langsung lu amanin. Enggak, karena gampang kok, harusnya nyarinya kalau keywordnya bener ya. Harusnya gampang nyarinya kalau keywordnya bener. Ini gue lupa. Tapi gol, tapi gue nggak sadar. Oh, ini langsung ketemu gue nih. Oh. Langsung Mana, ketemu Bang? gua. Nggak gini pin. Ada gak itu yang atau sarjanawan Islam atau Muslim yang mengatakan Nabi Muhammad itu mitos gitu? Ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Nih, Kan? Tapi ini lu sebarin ya. Ada ya? Lu sebarin data gue, God. Lu sebarin data gue. Dan untuk yang terpuaskan sama data gue, kirim ke WA. give. Langsung indomisasi ke Kores yang terpuaskan. Siapa sih nama lu sih?
Oh, salah gua. Mujahid Goldian. Tunggu. Salah HP. Ini gua chat. Tuh. Gua udah update gua. Udah upgrade gua bubukinnya. YouTube Kudus. Hambatat. Start live monitor. Waduh. Muterin apa ini, Bang? Muterin meja. meja KUA. Ini anak Bang ditabokin ke si Edwin nih. Si Edwin kan langsung diem, dia nggak balas, dia langsung pindah argumen. Tuh, muter-muter aja. Apa tuh? Pagan ya, Pagan. Ortodok Katolik itu. Ortodok kan. Jadi dulu udah nggak pakai Yahudi lagi gua, langsung Kristennya gua hajar. Waduh. Ada ya teman-teman di tubuh kekristenan tawaf ini. Iya, muter-muter. Waduh. Jadi semua yang mereka bilang itu ujung-ujungnya nabok iman mereka sendiri. Ini sama ini yang gue masuk. Salah, gue bukan Patrick Clifford, bre. Masuk CS Lewis. Tunggu ya, ini gue kirim ke lo. Patrick Clifford mah pelatih itu timnas. Iya, salah gue. Sorry, gue mikirnya, hah? Patrick Clifford, what? Tetonenet. Jadi di depanku ini ada Bible berbagi versi, teman-teman ya. Ada yang macam sampulnya animasi, nah itu paling yang aku suka ya. Mana liquid tadi ya? Kalian ngapain nyium batu? Hei Pak Perah, lu ngapain nyium batu? Hajar Aswad, pagan lu. Nyium batu, itu langsung buka lagi aja ininya YouTube Christian Keystone gitu aja. Sekarang zaman udah canggih, bro. Enak ya bahas pakai YouTube sekarang ya. Pakai sekarang dialog gue udah nggak pakai kata-kata, pakai gambar langsung gua, pakai video. Christian Keystone, nanti keluar tuh foto-fotonya. Ada yang nyium batu di tembok, ada yang nyium batu makam. Coba, wah anjing. Nah ini Kristen gak ada yang kepancing kah? Takut tergoncang gitu. Tetenet. Kita tunjukin ya. Nah ini kan juga cium. Jangan itu video, bre. Nggak nemu. Yang gimana? Di YouTube aja Christian Keystone gitu. Keystone. Katolik berarti ya. Nggak usah Christian aja. Nanti keluar itu yang di Yerusalem. Mana yang mau lo tunjukin juga? Lu di YouTube aja banyak itu, masa nggak nemu sih? Di YouTube banyak itu. Nemu. Cipok, anjing batunya segede. Cipok.
Batunya segede mayat anjing. Cipok. Sampai nyatu tuh bibir sama batu. Itu kita kalau kita masih mending ya di tembok ya agak tinggi. Nah ini bekas diinjek-injek ya kan. Ayo tuh. Itu kan bekas diinjek-injek. Cipok lagi. Cipok lagi Bu. Cipok lagi batunya Bu. Lagi dong. Cipok Bu. Bau kayaknya Bang, dipegang dulu terus dicium. Iya, tahu. Bau terhitung. Wah, ini malah rebutan. Rebutan dia. Wah, mukanya muka-muka Indonesia lagi. Cipok. Cipok. Jangan kalah sama Islam. Kita juga mau cipok batu. Masa Islam cipok batu kita enggak gitu dia. Cipok Bu, pakai lidah. Sedot cipok. Apa tadi Patrick Kluivert? Data baru apa lagi? Itu udah gua kirim ke lu. Belum ya? Belum. Tuh. Oh, nggak kebuka linknya ya? Lu manual taruh Google. Oke. Di laptop berarti. Cipok batunya, cipok batunya, cipok. Cipok batunya, janganlah kalah, kita jangan kalah sama Islam gitu. Sedot, jilat pakai lidah itu mainin. Lu colok tuh batu pakai lidah lu, sampai cekung. Apa nggak bisa ini? Nggak bisa ya, lu, iya. Tunggu, nggak bisa ya. Ini gak ada kepancing dah. Biasanya naik kepancing ngamuk-ngamuk ini. Tumben ini. Berarti harus di-download dulu nih. Tapi kan udah di-download. Ini udah sih. Oh, gua karena nggak ada aplikasinya, jadi nggak bisa buka. Kalian ngapain sunat biar tidak berkulup, biar lebih enak. Udah, apa ini? Udah. Yang mau kita bahas. Nah ini agak susah nih. Ini mesti ngerti bahasa Inggris. Tunggu ya, gue kasih kata kuncinya ya. Iya, ku kontrol. Lu ketik what you like. What you like, oke. Okay. What you like. Apa yang kau suka? OULD atau WHAT? Itu wood dong bacanya. What, apa? What you like. Bukan pakai kata itu dia. Anjir, kalah sama si Oji bahasa Inggrisnya nih, Goldian. Anjir, enak aja. Kalau wool tuh buat apaan anjir? Itu verb keberapa itu pakai wool itu? What you like. Udah ketemu? Lu udah kontrol F? What you like. Udah ketemu. Nah, tuh bacain paragraf awalnya. Lu translate aja bahasa Indonesia separagraf. Oke. Nah, itu. Lu bacain translate-nya. Lu. Belajar mengilu. Lu manokrai. Cek. Alhamdulillah. Lanjut gol. Ini, bentar. Ambil HP. Tapi ada yang lebih buruk yang akan datang. Katakan apa yang kamu suka. Kita akan diberitahu keyakinan apokaliptik para Kristen pertama telah terbukti salah. Jelas dari perjanjian baru,
bahwa mereka semua mengharapkan kedatangan kedua dalam kehidupan mereka sendiri. Dan yang lebih buruk, mereka memiliki alasan dan salah satunya akan sangat memalukan bagimu. Tuan mereka telah memberitahu mereka demikian. Dia berbagai dan memang menciptakan ilusi mereka. Dia berkata, dan dengan begitu jelas, generasi ini tidak akan berlalu sampai semua hal ini terjadi, dan dia salah. Dia jelas tidak tahu lebih banyak tentang akhir dunia dibandingkan orang lain. Wah? Iya, Kristen sendiri aja ngaku gitu. Ini Yesus salah nih ngomong kayak gini. Itu di Matius berapa ya lupa? Matius 26 itu. Nah, Pin katanya Tuhan, Pin. Relasi masuk ke ayatnya berapa? Matius 26. Yang apa? Matius 26:18 kalau nggak salah. Tidak tahu hari kiamat. Bukan yang nggak tahu ini yang sok taunya ya. Gua jarang pakai yang nggak tahu nggak pernah gua pakai yang Tuhan lu nggak tahu hari kiamat. Gua kalau pakai itu gua pakai Tuhan lu sok tahu, nggak kejadian. Matius berapa? 26. Iya. 18 berapa? 18. Apa dibilang situ? Matius 26 16. Ya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus lah. Ini. Salah gue ya. Tunggu. 16 kan? Apa 17? Keywordnya apa? Apa Bang Kelvin? Tentang apa? Generasi kalau nggak salah. Tunggu. Generasi. Angkatan coba. Generasi itu angkatan. Enggak. Redaksinya gimana? Ketik aja lu satu kata angkatan. Enggak, angkatan doang. Ini ada yang request dulu nih, dari mana? Pak Ardi monitor. Cek. Iya bang. Iya bang. Ya, dari Islam apa dari Kristen? Aduh Pak Ustadz, saya Islam lah Pak Ustadz.